Ya, kita lanjutkan ya pada penjelasan dari tiap jenis-jenis penelitian hukum normatif ya. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang apa itu penelitian hukum normatif dan kemudian penelitian hukum doktrinal dalam versinya Sutandio. Pasti akan menjadi pertanyaan kalian begini. Kenapa sih kok Suryono Sukanto bilangnya normatif kalau Sutandio bilangnya doktrinal? Nah, kalian harus ingat bahwa ada dalam istilah-istilah hukum, ada dogmatik ya, ada doktrin, doktrin hukum yang dikatakan sebagai sumber hukum, dan ada juga norma yang berlaku dalam masyarakat yang disebut dengan norma sosial. Nah, titik tekan Suryono Sukanto itu lebih menekankan kepada sebuah norma ya, bahwa hukum itu adalah norma. Kalau Sutandio bilang bahwa hukum itu adalah doktrin. Nah, pada hakikatnya doktrin dengan norma itu sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum ya, yang bisa dikaji ya, diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal ya. Nah, doktrinan itu lebih menekankan pada doktrin, itu adalah menekankan pada pendapat ya, pendapat para ahli hukum. Dalam hal ini doktrin-doktrin ini bisa muncul pada putusan hakim, asas-asas hukum ya. Ini akan muncul apa sih doktrin-doktrin daripada para ahli hukum itu tadi. Lalu kemudian kalau Suryono Sukanto dia akan lebih menekankan pada penelitian hukum normatif ya, di mana dia akan melihat bahwa hukum itu sebagai suatu norma. Nah, oke, jadi kalian nggak usah bingung deh, intinya norma dengan doktrin itu sama-sama sebagai sumber hukum, dan ketika dia dikatakan sebagai sumber hukum, dia bisa menjadi fokus kajian dalam melakukan penelitian hukum dalam jenis library research. Dalam perspektif hukumnya, penelitian hukum library research ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Nah, sekarang kita kepada penelitian inventarisasi hukum. Beberapa ahli hukum, sarjana hukum mengatakan inventarisasi hukum ini bukan penelitian. Kenapa? Karena dalam inventarisasi hukum ini kita melakukan pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah dikumpulkan diklasifikasikan, baru dianalisis. Maksudnya gimana? Misalkan ini ya, saya ingin melakukan penelitian terhadap jual beli. Nah, maka apa sih peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang perbuatan jual beli? Nah, kita lihat di dalam KUHD, kita lihat di dalam KUH Perdata, kemudian undang-undang. Nah, ini apa saja yang sudah mengatur tentang jual beli sampai dengan pengaturan di dalam KHES misalkan, karena dalam KHES perbuatan hukum jual beli itu disebut dengan murabahah. Nah, ini maka kita inventarisir, kita kumpulkan aturan-aturan hukumnya, lalu setelah dikumpulkan kita akan inventarisasi, kita akan klasifikasi. Ini masuk pada aturan hukum yang stat fundamental norm. Ini masuk pada stat Grundgesetz-nya. Ini formal gazetnya, ini autonom Setzung. Nah, istilah-istilah itu masih kalian ingat kan ketika di mata kuliah hukum dan perundang-undangan. Nah, inventarisasi hukum ini diklasifikasikan. Ini termasuk undang-undang mana saja nih? Yang termasuk PP mana saja, Perda mana saja, Inpres bahkan dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mengklasifikasikan, maka kalian bisa melakukan analisis. Analisisnya bisa melihat kepada asas hukum yang melekat ya, lalu kemudian bisa melihat pada sinkronisasi hukumnya. Nah, bisa melihat kepada sejarah pembentukannya. Nah, oleh karena tadi saya sudah bilang bahwa melakukan penelitian hukum normatif itu seringkali kita melakukan penelitian hukumnya itu jenis-jenisnya akan kita kolaborasikan secara bersama-sama. Karena hanya melakukan satu jenis itu saja itu rasanya tidak komplit. Kalau kita hanya menginventarisasikan hukum saja itu tidak komplit ya. Pasti kita akan melihat sejarah hukumnya, asas yang melekatnya seperti apa. Oke, makanya banyak berbagai ahli hukum, ahli penelitian riset hukum mengatakan inventarisasi hukum itu bukan merupakan penelitian hukum.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa inventarisasi hukum itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data, ya. Kenapa? Ada teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi hukum. Oke, selanjutnya adalah penelitian terkait dengan asas-asas hukum. Nah, penelitian tentang asas-asas hukum ini tadi ini merupakan penelitian yang akan melihat bagaimana asas-asas dari pembentukan sebuah peraturan hukum. Ya. Kenapa asas hukum ini diteliti? Karena asas hukum itu merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi dasar dari munculnya setiap peraturan hukum. Kalau kalian buka pada setiap undang-undang, peraturan perundang-undangan, bentuknya dari undang-undang sampai dengan PP, Perda dan lain sebagainya, pasti pada ketentuan di awal akan memuat tentang asas-asas. Ya, kenapa? Karena asas inilah yang menjadikan peraturan hukum itu menjadi hidup dan menjadi punya ciri khas umum sebagai yang menunjukkan bangsa Indonesia itu tadi. Kita sebagai bangsa Indonesia seberapa jauh kita mengakomodir asas-asas hukum yang melekat pada bangsa kita, yang bisa kita lihat pada Pancasila, asas ketuhanannya, asas kemanusiaannya, asas gotong royong, asas keadilan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi. Nah, penelitian tentang asas hukum ini juga penting. Kenapa? Karena menurut Van Aveldongen, asas hukum itu merupakan sesuatu yang melandasi peraturan hukum positif atau sesuatu hal yang menjadi dasar dari munculnya sebuah pranata hukum itu muncul. Nah, sehingga ini penting. Jadi peraturan hukum itu muncul, aturan hukum itu muncul tidak secara tiba-tiba, tetapi ada asas-asas yang mendasari dan ini menarik untuk diteliti. Ya, asas ini menarik untuk diteliti. Nah, kalau kita bisa lihat pada asas-asas hukum yang ada di Indonesia, ya, ada asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitutif ini asas hukum yang harus ada pada kehidupan kita sebagai bangsa, ya. Asas kebebasan, kemudian asas keadilan, ya. Pada bidang-bidang hukum itu pun dia sudah melekat asas-asasnya. Pada bidang hukum pidana ada asas legalitas, kemudian ada asas berlaku surut, undang-undang tidak berlaku surut. Kemudian ada asas Genstrafsonderschuld, ada asas presumption of innocence. Kemudian pada hukum tata negara ada equality before the law, ya. Jadi macam-macam. Ada asas-asas yang bisa kita teliti, ya. Pada hukum perdata ada asas kebebasan berkontrak, lalu kemudian asas asas perjanjian ini bisa muncul. Nah, ini bisa menjadi isu-isu menarik yang bisa kalian teliti dalam melakukan penelitian hukum normatif, khususnya pada pengkajian asas-asas hukum, ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita menuju kepada penelitian sistematika hukum, maka silakan kepada kalian untuk merefresh, ya, mengingat-ingat kembali apa tadi penjelasan dari Ibu, dan bisa ditanyakan pada forum chat yang sudah Ibu sediakan dan pada forum pada line komen di link YouTube ini. Baik anak-anak, selamat mendengarkan dan silakan diputar-putar terus videonya agar kalian bisa melakukan mengkorelasikan antara teori dalam penelitian hukum ini pada apa sih yang ingin kalian teliti nantinya, ya. Oke, baik anak-anak, setelah ini akan saya lanjutkan pada penjelasan tentang jenis penelitian hukum normatif pada sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.